Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko didampingi Kepala Staf Angkatan, Adhan Singapura dan beberapa perwira tinggi TNI dari masing-masing angkatan meninjau secara langsung latihan Satgultor TNI tahun 2013 dari Geladak KRI Banda Aceh di perairan Batam, Kepulauan Riau, Sabtu 30 November 2013. Dalam peninjauan tersebut, Jenderal TNI Muldoko dan rombongan melihat secara langsung aksi para prajurit TNI yang terlibat latihan Satgultor TNI, yaitu Satgultor 81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Bravo 90 Paskas. Latihan Satgultor TNI tahun 2013 melibatkan 406 personil TNI terdiri dari 43 orang penyelenggara, 14 orang Kosatgas, 22 orang Satuan 81, 30 orang Denjaka, 22 orang Den Bravo 90, dan 275 orang unsur pendukung. Peralatan tempur yang digunakan antara lain 1 unit Hercules C-130 TNI AU, 2 unit Helibel TNI Angkatan Laut, 1 unit Kasa TNI Angkatan Laut, 1 unit KRI LPD, 4 unit Sea Rider, 6 unit Rubber Duck, dan 10 unit PKSAR. Setelah menyaksikan latihan aksi prajurit TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko secara resmi menutup latihan Satgultor TNI tahun 2013 dengan upacara militer di perairan Batam, Kepulauan Riau di Geladak KRI Banda Aceh. Pada kesempatan itu, Panglima TNI mengatakan, membaca prediksi tantangan nasional ke depan menuntut TNI untuk terus memelihara dan meningkatkan kesiapsiagaan guna menghadapi berbagai trouble spot yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian kekuatan TNI, Satgultor TNI harus memiliki kemampuan taktis dan strategis, serta mobilitas dan daya tempur yang efektif. Lebih lanjut, Jenderal TNI Muldoko mengatakan latihan Satgultor TNI harus dilakukan melalui latihan secara bertahap dan berlanjut dengan mengedepankan interoperability Satuan 81, Denjaka dan Sat Bravo 90, serta unsur-unsur bantuan lainnya seperti unsur intelijen, baik pada aspek manajemen tempur, taktik, dan strategi, dalam rangka mencapai nilai-nilai profesional yaitu kehormatan, integritas, kepercayaan, keunggulan, dan solidaritas. Latihan ini dilaksanakan oleh 3 kekuatan satuan khusus, yaitu Kopassus, terdiri dari Den 81, dan Angkatan Laut Denjaka, terus Angkatan Udara Den Bravo. Latihan ini sebenarnya kalau dalam konteks Trimatra Terpadu itu sudah 8 kali dilaksanakan. Tapi dalam tema counter hijacking at sea ini baru pertama kali dilaksanakan. Dalam latihan ini tidak mudah karena kita harus menghadapi media yang berbeda. Terus kita harus mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan operasi. Kita lihat tadi perubahan cuaca, kita lihat perubahan gelombang, kita lihat arah angin, perubahan angin, dan seterusnya. Padahal kita bermain di atas permukaan laut dan di udara. Sehingga memang latihan ini memerlukan akurasi dan presisi yang tinggi. Itu diperlukan perencanaan juga yang sangat detail. Itulah kira-kira yang kita lakukan. Kenapa kita melaksanakan latihan dalam konteks seperti ini? Karena kita selalu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, khususnya terorisme kita dari waktu ke waktu melakukan perubahan modusnya dalam melakukan operasi. Sehingga kita harus mengantisipasi setiap perkembangan itu dengan berbagai latihan seperti yang kita lihat sekarang. Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada Direktur Gladi dan seluruh jajaran yang telah menyiapkan latihan. Selain itu juga kepada Satuan 81 Kopassus, Denjaka Marinir, dan Den Bravo 90 Paskas yang telah melakukan latihan ini dengan baik tanpa ada kecelakaan atau zero accident. Panglima TNI juga menyampaikan pesan kepada peserta latihan agar meningkatkan latihan dari waktu ke waktu. Tidak ada yang lain menjadi prajurit profesional, hanya satu, latihan dan latihan.